Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang rumus Y sama dengan A plus BX. Sebelumnya nih, mungkin banyak dari kalian bertanya-tanya, tapi dari guru saya bilangnya Y sama dengan AX plus B atau semacamnya lah. Itu beda rumusnya, gimana tuh bang? Sebenarnya tujuan dari Y sama dengan A plus BX atau semacamnya itu sebenarnya tujuannya sama aja. Kita harus paham dulu konsep dari Y itu apa. Y ini gunanya buat apa? Gunanya Y, yang kita tahu Y itu adalah dependen kan. Nah, kalau misalnya dia dependen, berarti dia ketergantungan. Dia butuh sesuatu untuk menopang kehidupannya. Nah, berarti Y ini perlu X. Untuk apa sih? Untuk memprediksi teman-teman. Jadi perbedaan rumus tadi, jika kita lihat lagi dari rumus awalnya, itu pasti sama. Jadi tujuannya itu tetap sama, itu adalah untuk prediksi. Jadi ini hanya sebuah perbedaan variabel aja, tapi untuk penentu, untuk tujuannya itu sama-sama untuk memprediksi. Gitu teman-teman. Oke, langsung aja kita ke materinya. Oke teman-teman, jadi saya bilang, kita harus paham dulu dari konsep Y sama dengan A plus BX. Terus tahu dulu nih, Y sama dengan A plus BX. Nah, Y-nya ini apa teman-teman? Y sama dengan A plus BX itu apa? Maksudnya itu apa? Y sama dengan A plus BX ini adalah prediksi teman-teman. Jadi itu tujuannya untuk prediksi. Ya. Jadi prediksi apa? Apa yang dimaksud dari prediksi? Jadi Y aksen ini topi ini adalah prediksi teman-teman. Prediksi apa sih? Prediksi dari si kemiringannya ini teman-teman. Jadi di sini kita anggap kita punya data di sini. Set data. Lalu ada titik-titik nih di sini. Titik-titiknya kita anggap untuk mengarahnya ke bawah ya. Oke gitu ya teman-teman. Nah kita perlu tahu nih, jika si A, nanti kita bakal jelasin lagi. Kita perlu tahu gimana sih prediksinya nanti. Ini kan dia, dan ini adalah X. Nanti untuk ngambil prediksi ini gimana? Yang hasilnya nanti bakal kayak gini, gitu. Hasilnya kayak itu gimana caranya? Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Ya kita bakal cari tahu dulu arti dari masing-masing dari variabel ini. Kita lanjut ke yang A. Apa sih arti dari yang A? A ini adalah intercept teman-teman. Ya, A ini adalah intercept atau ya kita sebut sebagai konstanta atau titik potong Y. Maksudnya intercept itu apa? Maksudnya dari intercept, kita sama seperti tadi, kita punya sebuah data di sini ya. Nah, si intercept ini adalah titik awal, titik X-nya ketika 0, di mana titik si prediksi awalnya ini. Contoh ya, dia punya titik awal di sini. Nanti titik keduanya di sini. Nanti bakal menentuin kayak gini kurang lebih teman-teman. Nanti bakal kayak gitu. Jadi ini ada titik potong si Y-nya ini di sini. Intercept adalah panjang dari sini ke sini. Ini adalah intercept ya, atau A. Oke, paham teman-teman? Oke, kita lanjut lagi ke yang B, BX. BX ini maksudnya apa? BX ini adalah koefisien regresi atau kemiringan atau yang bisa kita sebut sebagai slope. Nah, mungkin jarang nih kalian masih kayak bingung nih, BX maksudnya apa? BX itu apa? Slope ya. Kalau bahasa aslinya itu slope. Nah, tujuannya si BX ini apa? Kalian harus paham dulu, BX itu kan artinya slope. Slope ini ada kemiringan. Jadi si BX ini akan ditambahkan dengan ini yang hasilnya akan memberikan kemiringan bagi si intercept ini yang akan menghasilkan si Y ini. Gitu teman-teman kurang lebih. Di sini langsung aja kita buat contoh ya. Kita harus paham dulu ya arti dari masing-masing Y sama dengan A plus BX ini. Kita buat contoh. Y aksen sama dengan 2 plus min aja min 0,5x. Kita punya rumus seperti ini. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Ya. Terus kita di sini hapus dulu yang ini. Kita tulis di sini gambar dari diagramnya. Oke. Jadi kita tulis gambar dari diagramnya. Di sini kita kasih contoh, di sini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Lalu di sini ada 1,
ada 2, ada 3. Ada gini teman-teman. Oke, di sini kita lihat dari rumus ini, Y ini adalah prediksi, sebenarnya dia bilang adalah prediksi. Nah, yang gua ini, yang tadi saya bilang, ini adalah intercept teman-teman. Interceptnya berarti di mana? Kalau misalnya ininya 2, berarti interceptnya ada di 2 teman-teman. Interceptnya ada di ketinggian 2 di sini nih. Ya, 2 di sini. Ini adalah intercept. Oke, kalian paham teman-teman? Nah, berarti titik awalnya di sini, titik potong titik Y-nya di sini nih. Lalu di sini kita punya yang namanya persamaan regresinya. Ya kan? Koefisien regresinya atau kemiringannya 0,5x. Di sini untuk kita lebih paham, kita harus buat satu-satu teman-teman. Di sini kan kita punya data 3 ya kan di x-nya. Yang dia kita punya data 3, yang dia kita punya data 4. Anggap saja kita punya data segitu. Nah, kita di sini masukin rumusnya. Kita mau cari tahu nih, kalau misalnya di x-nya 1, y-nya ada ketinggian berapa nih? Y-nya ada di ketinggian berapa? Nah, kita nyari taunya dengan seperti ini teman-teman. Y OP sama dengan 2 min 0,5 kali 1. Ya, jika x sama dengan 1. Jadi kalau misalnya x-nya 1, kita masukin 1 ke sini. Jadi Y topi sama dengan 2 min 0,5 sama dengan 1,5. Maka hasilnya harusnya ada di sekitaran sini. Sini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu kalau misalnya di x-nya adalah 2, satu x-nya ada 2, kita perlu tahu nih kalau di sini tuh di mana posisi si y-nya. Nah, kita cari tahu di sini y aksen sama dengan 2 min 0,5 kali 2 ya. Anda udah tahu lah jawabannya sama dengan 1 ya. Nah, berarti yang di titik x yang kedua ini hasilnya adalah 1. Maka kita buat di sini ini adalah 1. Teman-teman, gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Ini karena saya buat rada jelek aja, jadi hasilnya mungkin nggak bakal terlalu bagus ya. Nah, nanti akan terbuatlah kemiringan seperti ini. Dan ini bakal terus sampai ke selanjutnya. Jadi gunanya si X ini adalah untuk ngeprediksi teman-teman, ngeprediksi kelanjutan dari si ininya tuh kemana, ini tuh turun terus kemana. Kalau misalnya berarti dia makin jauh si X-nya makin turun juga si Y-nya. Seperti yang tadi saya bilang, Y itu adalah dependent, dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada X. Coba kita buktiin ya teman-teman. Kalau misalnya X-nya nggak ada, kita buktiin sekarang. Jika x-nya sama dengan 0, maka hasilnya akan seperti ini. Y aksen sama dengan 2 min 0,5 dikali 0. Ini x-nya ada 0, 0-nya ada di sini dong, jelas dong. 0-nya ada di sini dong, pasti dong. Ya. Berarti Y aksen sama dengan 2. Seperti yang saya bilang, ini adalah intercept. Hasilnya sama dengan intercept. Itulah ketinggian awal. Hasilnya ada di sini. Tepat teman-teman. Lalu ini bakal bisa nggak kalau misalnya kita buat kebalikannya seperti minus? Oke teman-teman. Lalu berdasarkan yang saya jelaskan tadi, tujuan saya di sini melakukan sebuah pembelajaran itu adalah untuk menjawab pertanyaan dari guru matematika wajib saya. Mari kita buat pertanyaan. Oke, pada saat kemarin saya menjelaskan tentang satu hal, yaitu adalah setiap kenaikan Rp1, maka tingkat kehadiran akan menurun sebanyak 0,00011207923981. Maksudnya itu apa? Nah, jadi gini teman-teman. Kebetulan karena kemarin saya menggunakan uang saku dan saya nggak menggunakan satuan ribu di perhitungan saya tetap menggunakan bilangan 1, 2, 3 sampai 10.000 dan sebagainya macamnya. Maka ini akan menghasilkan hitungan yang sangat tinggi teman-teman, yang sangat banyak karena ya saya menghitungnya dengan satuan benar-benar pakai 00-nya itu. Nah, jadi maksud saya itu gini, saya kemarin bikin data seperti ini 26, 27, 28 ya kan. Nah, di sini adalah kenaikan 1. Maksud saya yang kemarin saya bilang itu bisa sama dengan 27,7 9 2 5 5
919. Nah, karena di sini hubungan saya itu adalah negatif, maka di sini kita kurang dengan 0,0000127907923 dan seterusnya. Nah, dari persamaan yang tadi saya bilang, kenapa saya bilang setiap kenaikan satu dia bakal menurun sebanyak ini? Itu karena jelas teman-teman. Karena yang ini adalah intercept, ya kan? Nah, jadi setiap kenaikan satu ini maka akan menurunkan intercept sebanyak ini. Maksudnya gimana teman-teman? Kita sini hitung ya. Ya aksen sama dengan 2. Kita hitung cepat aja ya, 27,792 dikurang 0,0000001120793. Sini X-nya. Iya nggak? X-nya di sini. X-nya ini adalah dalam satuan hari, teman-teman. Ingat, dalam satuan rupiah, teman-teman. Nah, kalau misalnya di sini kita ganti 1 rupiah, ya kan? Dalam satuan pengujian, maka dari sini kita berkurang ke sini, kita kurangin ke situ. Makanya saya bilang ini tuh berkurang. Kayak saya bilang ini jadi Nah, dari apa? Nah, di sini kita masukin di sini 1. Maka dari si X-nya ini ya, yang tadi saya bilang BX ya. BX itu kan koefisien regresi atau kemiringan ya kan. Nah, dari si kemiringan ini kita kurangin ke si intercept ini. Makanya saya bilang kalau misalnya kenaikan 1 dia berkurang berapa? Ini dari data yang saya tentukan berkurang senilai segini. Kita kurang di sini. Gitu teman-teman. Tapi emang pengurangannya sangat kecil karena ya saya menggunakan dalam satuan 1, 2, 3, 4 sampai 1000 sampai 2000. Makanya kecil banget pengurangannya. Nah, biar enak dipandangnya, kita bisa menggunakan teknik seperti ini, teman-teman. Dan min 0,00001207923 dikurang. Nah, di sini kita masukin langsung satuan ribunya. Contoh di sini kita masukin 10.000. Kita masukin di sini 10.000 teman-teman ya. Kalau sini kita masukin senilai 10.000, maka ya kita tinggal kurangin aja sini 40 ya. Sini kita kurangin 40 ya. Gampang dilihatnya jadi minus 0,001207923. Kita kurangin ke sini seperti biasa gitu teman-teman. Jadi yang saya maksud pengurangan harinya itu ya dalam ini. Jadi karena dia turun, di sini kan harinya yang turun kan. Setiap kenaikan 1 ya, setiap kenaikan 1 maka akan turun sebanyak 0,00001207923 sebanyak segitu gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Semoga penelitian ini bisa menjadi ilmu buat kalian juga. Pokoknya setiap kenaikan ini kan karena ini independen, jadi ya jadinya kemiringan ini ditentukan oleh si X ini gitu loh. Jadi si X ini kan independen ya kan. Nah, terus si A plus BX, nah si X nya ini kan yang independen, itu mempengaruhi si ini guys. Itu kurang lebih. Dan mungkin gitu aja. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Semoga yang bermanfaat. Kurang lebih dan salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. See you.